Baik, halo semuanya. Kami dari kelompok 18 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan mengenai topik yaitu membangun sistem informasi. Adapun sebelum kami melakukan presentasi, kami akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Alif Zikna Rosyadi, NIM 21 2020 031. Kemudian ada Dila Ayu Kumalasari, NIM 21 2020 046. Saya sendiri, Alexander Oktanugroho, NIM 21 2020 070. Rania Sekarwangi 21 2020 074 dan Stefani Olivia Lauren 21 2020 083. Untuk selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pengembangan sistem dan perubahan organisasi. Nah, dari gambar di samping ini ada 4 bagian, yaitu otomatisasi dan rasionalisasi, desain ulang, dan pergeseran paradigma. Nah, bentuk yang paling umum dari perubahan organisasi ini adalah otomatisasi dan rasionalisasi. Misalnya, rasionalisasi prosedur sering ditemukan dalam program-program untuk melakukan serangkaian peningkatan kualitas yang berkelanjutan dalam produk, layanan, dan operasi, seperti manajemen kualitas total atau TQM dan Six Sigma. Yang selanjutnya ada manajemen kualitas total atau TQM, menjadikan pencapaian kualitas sebagai tujuan itu sendiri dan tanggung jawab semua orang dan fungsi dalam suatu organisasi. Yang selanjutnya ada Six Sigma, adalah ukuran kualitas yang spesifik. Sebagian besar perusahaan tidak dapat mencapai tingkat kualitas ini, tetapi menggunakan Six Sigma sebagai tujuan untuk mendorong program peningkatan kualitas yang berkelanjutan. Yang selanjutnya ada jenis perubahan organisasi yang lebih kuat adalah desain ulang proses bisnis, di mana proses bisnis ini dianalisis, disederhanakan, dan didesain ulang. Bentuk perubahan bisnis yang lebih radikal ini disebut pergeseran paradigma. Yang selanjutnya ada desain ulang proses bisnis. Manajemen proses bisnis atau PPM menyediakan berbagai alat dan metodologi untuk menganalisis proses yang ada, merancang proses baru, dan mengoptimalkan proses tersebut. Proses BPM tidak pernah selesai karena perbaikan proses membutuhkan perubahan terus-menerus. Perusahaan yang memperhatikan manajemen proses bisnis melalui langkah berikut. Yang pertama, mengidentifikasi proses untuk perubahan. Yang kedua, menganalisis proses yang ada. Yang ketiga, rancang proses baru. Yang keempat, menerapkan proses baru. Yang kelima, pengukuran berkelanjutan. Nah, di sini ada contoh proses bisnis sebagaimana adanya untuk pembelian buku dari toko buku fisik. Yang pertama, pelanggan pergi ke toko buku. Yang selanjutnya mencari rak. Yang selanjutnya buku tersedia antara ya dan tidak. Jika tidak, panitia atau staf membantu mencari. Nah, dan selanjutnya ditemukan atau tidak. Jika iya, pelanggan akan langsung membeli buku. Jika tidak, dia akan bertanya tentang pemesanan. Nah, yang untuk iya ini, langsung pelanggan bisa membawa pulang bukunya. Nah, untuk yang tidak ini, selanjutnya bisa pesan atau tidak. Jika tidak, pelanggan akan pergi ke toko lain dan start. Jika iya, pesanannya, kemudian terima bukunya dan memberitahu pelanggan. Yang selanjutnya, pelanggan kembali ke toko, lalu membeli buku dan langsung dibawa pulang. Yang selanjutnya, ini rancang ulang proses pembelian buku secara online. Yang pertama, akses buku online, lalu mencari katalog secara online. Yang selanjutnya, bukunya tersedia atau tidak. Jika iya, akan dimasukkan ke pemesanan dan data pembayaran. Lalu terima buku melalui pos. Jika tidak, pelanggan akan pilih toko buku online lainnya, lalu kembali lagi mencari katalog online. Yang selanjutnya, alat untuk manajemen proses bisnis. Banyak perusahaan perangkat lunak menyediakan alat untuk berbagai aspek BPM, termasuk IBM, Oracle, dan TIBCO. Alat-alat ini membantu bisnis mengidentifikasi dan mendokumentasikan proses yang memerlukan perbaikan, membuat model proses yang ditingkatkan,
menangkap dan menegakkan aturan bisnis untuk melakukan proses, dan mengintegrasikan sistem yang ada untuk mendukung proses baru atau yang didesain ulang. Perangkat lunak BPM juga menyediakan analitik untuk memverifikasi bahwa kinerja proses telah ditingkatkan dan untuk mengukur dampak perubahan proses pada indikator kinerja bisnis utama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada pengembangan sistem. Pengembangan sistem adalah aktivitas yang menghasilkan solusi sistem informasi untuk masalah atau peluang organisasi. Kemudian analisis sistem. Analisis sistem adalah analisis masalah yang coba dipecahkan oleh perusahaan dengan sistem informasi. Analisis sistem juga mencakup studi kelayakan untuk menentukan apakah solusi tersebut layak atau dapat dicapai dari sudut pandang keuangan, teknis, dan organisasi. Studi kelayakan menentukan apakah sistem yang diusulkan diharapkan menjadi investasi yang baik. Next. Kemudian menetapkan persyaratan informasi. Pada tingkat yang paling dasar, persyaratan informasi dari sistem baru melibatkan identifikasi siapa yang membutuhkan informasi apa, di mana, kapan, dan bagaimana. Kemudian, desain sistem. Desain sistem menunjukkan bagaimana sistem akan memenuhi tujuan ini. Desain sistem informasi adalah keseluruhan rencana atau model untuk sistem itu. Kemudian peran pengguna akhir. Keterlibatan pengguna yang tidak mencukupi dalam upaya desain merupakan penyebab utama kegagalan sistem. Next. Kemudian menyelesaikan proses pengembangan sistem. Yang pertama ada pemrograman. Selama tahap pemrograman, spesifikasi sistem yang disiapkan selama tahap desain diterjemahkan ke dalam kode program perangkat lunak. Kemudian kedua ada pengujian. Pengujian yang mendalam dan menyeluruh harus dilakukan untuk memastikan apakah sistem menghasilkan hasil yang benar. Untuk pengujian terbagi menjadi 3, yaitu pengujian unit, pengujian sistem, dan pengujian penerimaan. Kemudian yang ketiga ada konversi. Konversi adalah proses perubahan dari sistem lama ke sistem baru. Konversi sendiri terbagi menjadi 4 strategi, yaitu strategi paralel, strategi direct cutover, strategi studi percontohan, dan strategi pendekatan bertahap. Untuk yang keempat, ada produksi dan pemeliharaan. Setelah sistem baru dipasang dan konversi selesai, sistem dikatakan dalam produksi. Next. Kemudian, pemeliharaan adalah perubahan pada perangkat keras, perangkat lunak, dokumentasi, atau prosedur pada sistem produksi untuk memperbaiki kesalahan, memenuhi persyaratan baru, atau meningkatkan efisiensi pemrosesan. Yang terakhir, ada metodologi terstruktur. Metodologi terstruktur bersifat top and down, berkembang dari tingkat tinggi, paling abstrak ke tingkat detail terendah dari umum ke khusus. Alat utama untuk mewakili proses komponen sistem dan aliran data di antara mereka adalah diagram aliran data atau DFD. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian struktur tingkat tinggi untuk sistem penggajian. Jadi di bagian struktur ini menunjukkan tingkat desain tertinggi atau paling abstrak untuk sistem penggajian dan memberikan gambaran umum tentang keseluruhan sistem. Alat lain untuk analisis terstruktur adalah kamus data yang berisi informasi tentang bagian-bagian individual dari data dan pengelompokan data dalam suatu sistem. Kamus data mendefinisikan konten aliran data dan penyimpanan data sehingga membuat sistem memahami dengan tepat bagian data apa yang dikandungnya. Spesifikasi proses menggambarkan transformasi yang terjadi dalam tingkat rendah dari diagram aliran data. Mereka mengekspresikan logika untuk setiap proses. Nah, dalam metodologi terstruktur itu, desain perangkat lunak dimodelkan menggunakan bagian struktur hierarki seperti ini. Next. Kemudian ada pengembangan berorientasi objek. Jadi pengembangan berorientasi objek itu menggunakan objek sebagai unit dasar analisis dan desain sistem. Sebuah objek menggabungkan data dan proses spesifik yang beroperasi pada data tersebut.
Pemodelan berorientasi objek ini didasarkan pada konsep kelas dan pewarisan. Nah, kita dapat melihat bagaimana kelas dan pewarisan bekerja pada gambar bagian tersebut, yang menggambarkan hubungan antar kelas mengenai karyawan dan bagaimana mereka dibayar. Karyawan adalah nenek moyang sama atau superkelas. Untuk 3 kelas lainnya seperti gaji, per jam, dan sementara adalah subkelas karyawan. Nama kelas ada di kompartemen atas, atribut untuk setiap kelas ada di bagian tengah setiap kotak, dan daftar operasi ada di bagian bawah setiap kotak. Fitur yang dimiliki bersama oleh semua karyawan seperti ID, nama, alamat, tanggal, posisi, dan gaji itu disimpan di subkelas employees, dengan setiap subkelas menyimpan fitur yang spesifik untuk tipe karyawan tertentu. Next. Berikutnya ada rekayasa perangkat lunak berbantuan komputer ya, atau Computer Aided Software Engineering. Jadi ini adalah perangkat lunak untuk mengotomatisasi metodologi yang baru saja kami jelaskan untuk mengurangi jumlah pekerjaan berulang dalam pengembangan sistem. Jadi alat ini menyediakan fasilitas grafik otomatis untuk menghasilkan bagan dan diagram, pembuat layar dan laporan, kamus data, fasilitas pelaporan yang ekstensif. Kemudian ini juga untuk analisis dan pemeriksaan, pembuat kode, dan generator dokumentasi. Next. Berikutnya ada siklus hidup sistem tradisional. Jadi siklus hidup sistem ini adalah metode tertua untuk membangun sistem informasi. Nah, metodologi siklus hidup adalah pendekatan bertahap untuk membangun sistem, membagi pengembangan sistem ke dalam tahapan formal seperti yang diilustrasikan pada gambar berikut ini. Nah, siklus hidup pengembangan sistem membagi pengembangan sistem ke dalam tahap-tahap formal, dengan setiap tahap memerlukan penyelesaian sebelum tahap berikutnya dapat dimulai. Next. Kita masuk ke pembuatan prototipe atau prototyping. Jadi prototyping terdiri dari membangun sistem eksperimental dengan cepat dan murah untuk dievaluasi oleh pengguna akhir. Dengan berinteraksi dengan prototipe, pengguna bisa mendapatkan ide yang lebih baik tentang kebutuhan informasi mereka. Prototipe yang disetujui oleh pengguna dapat digunakan sebagai template untuk membuat sistem akhir. Next. Nah, berikut adalah langkah-langkah dalam kita membuat prototipe atau prototyping. Jadi, gambar tersebut menunjukkan model 4 langkah dari proses pembuatan prototipe. Langkah yang pertama adalah identifikasi kebutuhan dasar pengguna. Langkah kedua adalah mengembangkan prototipe awal. Langkah ketiga menggunakan prototipe. Dan langkah keempat adalah merevisi dan meningkatkan prototipe. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, kita masuk dalam membangun dan mengelola sistem. Pengalih-dayaan domestik terutama didorong oleh fakta bahwa perusahaan alih daya memiliki keterampilan, sumber daya, dan aset yang tidak dimiliki klien mereka. Memasang sistem manajemen rantai pasokan baru di perusahaan yang sangat besar mungkin memerlukan tambahan 30 hingga 50 orang dengan keahlian khusus dalam perangkat lunak manajemen rantai pasokan yang dilisensikan dari vendor. Next. Berikut ini adalah biaya dari outsourcing. Dengan tambahan 15-57%, bahkan dengan biaya tambahan ini, banyak perusahaan akan mendapat manfaat dari outsourcing lepas pantai jika mereka mengelola pekerjaan dengan baik. Next. Apa pendekatan baru untuk membangun sistem di era perusahaan digital? Yang pertama, pengembangan aplikasi cepat atau RAD. Yang kedua, pengembangan Agile dan DevOps. Istilah pengembangan aplikasi cepat atau RAD mengacu pada proses menciptakan sistem yang dapat diterapkan dalam waktu yang sangat singkat, dengan beberapa fleksibilitas untuk beradaptasi sebagai proyek berkembang. Next. DevOps dibangun di atas prinsip-prinsip pengembangan pangkat sebagai strategi organisasi untuk menciptakan budaya dan lingkungan yang lebih lanjut, mempromosikan praktik pengembangan yang cepat dan gesit. DevOps sendiri adalah singkatan dari pengembangan dan operasi, dan menekankan kolaborasi erat antara pengembang perangkat lunak yang membuat aplikasi dan staf operasional TI yang menjalankan dan memelihara aplikasi. Next.
Pengembangan aplikasi seluler mendesain untuk dunia multilayar. Karyawan dan pelanggan mengharapkan dan bahkan menuntut untuk dapat menggunakan perangkat seluler pilihan mereka untuk memperoleh informasi atau melakukan transaksi di mana saja dan kapan saja. Untuk memenuhi kebutuhan ini, perusahaan perlu mengembangkan situs web seluler, aplikasi seluler, dan aplikasi asli, serta sistem informasi tradisional. Next. Bagaimana Miss akan membantu karir saya? Yang pertama, perusahaan. Sistem 100 teknologi konsultan, teknologi profesional yang berbasis di Chicago. Perusahaan jasa menyediakan layanan konsultasi kepegawaian dan teknologi informasi untuk perusahaan Amerika Serikat lainnya dan memiliki posisi terbuka untuk junior entry level analis sistem bisnis. Terus selanjutnya deskripsi posisi. Seorang analis sistem bisnis junior diharapkan untuk bekerja dalam tim proyek melalui semua fase siklus hidup pengembangan perangkat lunak, termasuk mendefinisikan persyaratan bisnis, mengembangkan spesifikasi desain terperinci, dan bekerja dengan pengembang aplikasi untuk membangun atau meningkatkan sistem dan proses bisnis. Next. Pengembangan sistem berbeda untuk aplikasi seluler. Hampir semua bisnis saat ini ingin menggunakan aplikasi mobile dan mereka ingin aplikasi ini dikembangkan dalam jangka waktu yang sangat singkat. Itu tidak mudah. Service atau UPS telah menyediakan aplikasi UPS mobile kepada pelanggan untuk melacak pengiriman mereka dan mendapatkan informasi harga menggunakan smartphone dan tablet. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Berikutnya yaitu tips penulis. Yang pertama yaitu bersiaplah untuk berbicara tentang pengalaman pengembangan sistem yang Anda miliki, termasuk menganalisis atau mendesain ulang proses bisnis. Juga bersiaplah untuk mendiskusi praktek pengembangan sistem kontemporer. Yang kedua yaitu tanyakan tentang bagaimana Anda menggunakan alat SQL dan Microsoft Office untuk pekerjaan itu dan keterampilan apa yang diharapkan untuk Anda tunjukkan. Bawalah contoh pekerjaan yang telah Anda lakukan dengan perangkat lunak ini. Yang ketiga yaitu bawalah contoh tulisan Anda, termasuk beberapa dari portofolio digital Anda yang dijelaskan di MyLab MIS, yang menunjukkan keterampilan aplikasi analitis dan bisnis serta pengalaman proyek Anda. Next. Bagaimana membangun sistem baru menghasilkan perubahan organisasi? Membangun sistem informasi baru merupakan bentuk perubahan organisasi yang terencana. 4 jenis perubahan yang dimungkinkan oleh teknologi adalah yang pertama yaitu otomatisasi. Otomatisasi yaitu teknologi informasi untuk optimasi produksi dan pengiriman barang dan jasa. Otomasi hanya dilakukan jika hasilnya lebih cepat, lebih baik secara kuantitas atau kualitas dibandingkan dengan penggunaan tenaga kerja manusia. Yang kedua yaitu rasionalisasi prosedur. Rasionalisasi prosedur adalah pelurusan prosedur operasional yang standar. Perusahaan menyederhanakan proses bisnis bagi kegiatan operasional administrasinya. Langkah-langkah secara manual yang semakin sedikit diperlukan. Yang ketiga yaitu desain ulang proses bisnis. Desain ulang proses bisnis adalah melakukan perencanaan ulang terhadap proses yang ada, dibandingkan dengan rekayasa ulang proses bisnis atau disebut dengan BPR. Desain ulang proses bisnis biasanya berfokus pada proses skala yang lebih kecil dan tujuan perbaikan yang lebih sederhana. Yang keempat yaitu pergeseran paradigma. Dengan perubahan yang jauh membawa resiko dan manfaat terbesar. Next. Apa saja aktivitas inti dalam proses pengembangan sistem? Kegiatan ini dalam pengembangan sistem adalah analisis sistem, desain sistem, pemrograman, pengujian, konversi, produksi, dan pemeliharaan. Analisis sistem adalah studi dan analisis masalah sistem yang ada
dan identifikasi persyaratan untuk solusi mereka. Next. Apa metode alternatif untuk membangun sistem informasi? Apa pendekatan baru untuk membangun sistem di era perusahaan digital? Perusahaan beralih ke desain aplikasi cepat RAD, desain aplikasi bersama IAD, pengembangan tangkas dan komponen perangkat lunak yang dapat digunakan kembali untuk mempercepat proses pengembangan sistem RAD. Menggunakan perangkat lunak berorientasi objek, pemrograman visual, prototype, dan alat untuk pembuatan sistem yang sangat cepat. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.